Ups, pencurian lain telah terjadi di Amerika Serikat. Tunggu 22,6 detik lagi, maka akan terjadi satu pencurian lagi. Hei, nggak usah khawatir dengan propertimu. Cukup waspada dan bersiaga. Yuk, kita pelajari beberapa tips tentang cara ngelindungin rumahmu. Stiker aja bisa berkontribusi banget bagi keamanan rumahmu. Misalnya, kamu bisa nempel stiker yang ngasih tahu kalau rumahmu ada sistem keamanan, meski kenyataannya enggak. Kedengarannya nggak begitu meyakinkan, tapi para pencuri lebih suka nggak berurusan dengan rumah kayak gitu. Satu tips lagi nih, pastiin stiker itu kelihatan asli. Jadi, jangan pakai stiker buatan sendiri. Lebih baik keluar sedikit uang dan beli stiker yang kelihatan asli. Trik pintar lain adalah ninggalin sepatu yang berukuran besar di teras, agar kelihatan jelas oleh pencuri. Ini bisa bikin pencuri mikir kalau di sini tinggal orang berbadan besar dan berbahaya, dan dia nggak akan mau bertemu dengannya. Oke, sekarang yuk kita periksa pintumu. Semoga kuncinya nggak kamu tinggal di bawah keset ya. Benda yang bisa kamu tinggal di bawah keset itu cuma cookies atau keripik. Ini cara seru biar kamu tahu apa ada pengunjung pas kamu pergi. Tapi ini bukan jaminan 100% loh. Yang datang bisa aja tukang pos, kurir salah alamat, atau bahkan anjing yang main-main di terasmu. Ya, mendingan cookiesnya ditaruh di perutmu, bukan di bawah keset. Oke, ceritanya kamu baru pulang kerja. Ini hari yang berat dan kamu merasa capek. Kamu ninggalin anak-anak kuncimu di lubangnya dan lupa soal itu. Oke, kamu emang udah ngunci pintu dan anak kunci masih di lubang kunci. Tapi siapa bilang kalau di semak-semak nggak ada pencuri yang lagi narkit rumahmu? Secara teknis, nyelipin alat dan masuk rumah mungkin mustahil jika anak kunci masih di lubangnya. Tapi para pencuri punya alat lengkap dan segala macam kait buat ngeluarin kuncimu. Kamu tahu apa yang terjadi berikutnya? Mereka bisa nyusup ke dalam rumahmu sesenyap ninja dan menggasak semua barang berhargamu sementara kamu tidur dengan tenang. Solusi yang bagus mungkin adalah kunci yang cuma bisa ditutup dari dalam dan nggak bisa dibuka dari luar. Saat pindah ke rumah baru, meski kamu nggak membeli tapi cuma nyewa, pastiin untuk ganti kuncinya. Siapa tahu berapa jumlah duplikat kunci yang ada. Jika nyewa, kamu nggak pernah tahu siapa yang tinggal di sana sebelum kamu datang. Kalau karena alasan tertentu kamu pernah nggak sengaja ninggalin kunci di pintu depan selama beberapa saat, hal terbaik yang bisa kamu lakuin adalah mengganti kunci itu. Ya, mungkin nggak akan terjadi hal buruk sih, tapi main aman tetap lebih baik. Selain itu, harusnya kamu bukan cuma berhenti ninggalin kunci di pintu, tapi juga jangan taruh kunci di tempat terbuka. Lebih baik kamu bawa ke ruang duduk, alih-alih disimpan di dekat pintu depan. Kadang, pencuri bukan cuma bisa pakai pintumu loh, tapi juga jendelamu. Perhatiin sampahmu, terutama jika kamu membuang kemasan barang mahal. Jangan biarin para pencuri tahu apa yang kamu beli dan berapa harganya. Sampahmu mungkin juga berisi beberapa informasi penting tentang data pribadi, detail kartu kreditmu, dan masih banyak lagi. Awasi kotak suratmu. Pastiin kotak itu dilengkapi kunci. Soalnya, pencuri bisa cukup tertarik dengan isi kotak suratmu. Jadi, rahasianya sederhana. Tetap kunci kotak suratmu dan pastiin buat berkas apapun yang berkaitan dengan data pribadimu. Nah, sekarang yuk kita periksa halamanmu. Hei, aku bisa ngeliat bahaya. Yang kumaksud semak-semak besar ini, ya, aku tahu kamu nggak sempat memangkasnya. Makin besar semak-semak, makin banyak ruang untuk pencuri bersembunyi. Selain itu, jika seseorang melihat semak dan pohon di halaman depan yang nggak dipangkas, dia bisa mengira kalau di rumah nggak ada orang. Paham kan? Oke, semisal semua tips sebelumnya kamu abaikan dan pencuri membobol rumahmu, hal yang paling menarik bagi mereka biasanya uang tunai. Jika kamu nggak punya uang tunai di rumah, lewatin aja tips ini. Tapi kalau kamu punya barang-barang berharga, kamu harus kreatif. Uang tunai bisa dimasukin kantong plastik dan disembunyiin di kontainer besar sama barang-barang sisa. Kamu juga bisa naruh kantong plastik itu di dalam botol deterjen lama dan simpen di gudang atau dapur. Pencuri nggak mungkin nyari simpenanmu di sana. Ada beberapa pantangan nih. Nyembunyiin uang tunai atau perhiasan dalam wadah obat bukan pilihan cerdas. Dan iya, freezer juga bukan opsi terbaik.
banyak pencuri suka meriksa tempat itu. Saatnya ngecek apa kamu nyimpen kunci dengan benar. Kalau kamu simpen kunci mobil dan rumah jadi satu, kamu perlu pertimbangin ini lagi. Pertama, bayangin kamu kehilangan kunci-kunci itu dan entah gimana, pencuri berhasil tahu di mana kamu tinggal. Mereka nggak akan cuma bisa menggasak barang yang diinginkan, tapi juga membawa kendaraanmu buat ngangkut semua harta benda yang kamu dapetin dengan susah payah. Awasin kunci garasimu, terutama kalau orang bisa nyelinap masuk rumah lewat garasi. Meski nggak bisa, siapa bilang di garasimu nggak ada barang berharga? Namun, bagi pencuri, nggak ada batasan apapun. Mereka bisa nyelinap masuk rumah meski lewat jendela kecil. Mereka lebih suka lewat pintu karena ini jalan teraman. Sedangkan kalau nyusup lewat jendela, mereka bisa tergores. Ini bukan karena nggak ingin penampilan mereka rusak. Tapi kalau ada DNA yang ketinggalan, mereka bisa dilacak. Tapi, penjahat cukup hati-hati dengan nggak ninggalin jejak mereka. Contohnya aja, sebuah laporan dari Inggris bilang kalau cuma 3% pencuri yang ninggalin bukti forensik. Untuk melindungi dirimu di malam hari, ada beberapa opsi. Nomor 1, masukin klip kertas besar atau jepit rambut ke dalam lubang kunci. Kamu bisa pakai sepasang kunci cadangan kalau punya. Dengan begini, kamu akan mempersulit atau malah bikin pencuri mustahil pakai kunci tiruan. Nomor 2, memasang barikade. Ini bisa berupa kursi berat, rak buku, apa aja. Maksudku, kenapa enggak kalau itu bikin kamu merasa aman? Kalau pintumu terbuka keluar, alat pengganjal bakal membantu banget. Kursi juga bisa sangat membantu. Caranya kaitkan di bawah knop pintu. Ini bukan sistem keamanan terkuat, tapi minimal berfungsi. Ngikat 2 knop atau handle pintu jadi satu juga bisa jadi pilihan. Kamera keamanan palsu bisa ngelindungin kamu siang dan malam. Sekali lagi, pencuri nggak sepemberani kelihatannya kok. Kalau kamu punya CCTV asli, pastiin alat itu nggak dinonaktifin penjahat. Jadi, pasang CCTV di tempat yang sulit dijangkau ya. Kalau kamu siap ngeluarin uang untuk perlindungan, maka lampu sensor gerak yang kamu butuhin. Penjahat suka tempat-tempat remang, dan begitu deketin rumahmu, mereka akan ketakutan karena lampu yang terang. Solusi ini berfungsi selama pencuri tahu kamu ada di rumah. Kalau mereka yakin kamu lagi pergi, lampu yang terang pun jauh kurang efisien. Timer TV dan radio adalah trik lain. Dengan bantuan keduanya, kamu bisa pura-pura ada di rumah, meskipun sebenarnya enggak. Ini cocok banget sama lampu sensor gerakan. Trik ini bisa bantu ngalahin sebagian pencuri, tapi sekali lagi, nggak ada jaminan 100%. Sebagian pencuri nggak takut ngebobol rumah meski TV-nya lagi menyala. Gimana dengan sistem alarm hidup? Ini juga bisa asli atau palsu. Yang kumaksud adalah anjing. Ingat trik tentang sepatu bot? Kalau nggak punya anjing, kamu bisa lakuin hal yang sama. Tinggalin mangkok besar di teras, tapi pastiin semua ini kelihatan kayak aslinya. Maksudku, mangkok itu jangan sampai kelihatan belum disentuh dan masih baru. Hei, kamu kenal semua tetanggamu? Kalau enggak, sudah saatnya kamu bikin kue dan kunjungin mereka, biar lebih kenal. Pertama, penjahat nggak benar-benar suka beroperasi di area yang warganya saling kenal dan saling peduli. Dengan cara ini, peluang mereka dilihat dan dilaporin jadi sangat besar. Jadi, sistem keamanan lingkungan adalah cara sempurna buat melindungi rumahmu. Dan siapa tahu, kamu jadi bisa dapat teman-teman baru.